Halo, selamat malam semuanya. Selamat Halo. malam. Selamat datang di podcast terasik tapi tidak seasik podcastnya Om Deddy Corbuzier ya. Perkenalkan, nama saya Reza dan di sini saya ditemani oleh berbagai narasumber mahasiswa manajemen. Bisa perkenalan dulu teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Adi. Perkenalkan, nama saya Arum. Halo, nama saya Anam. Dan nama saya Desi. Kali ini kita akan membahas seputar pengusaha dan bisnis juga tentunya. Di era sekarang pengusaha muda Indonesia semakin banyak dan salah satunya Bapak Erick Thohir. Siapa sih orang Indonesia yang tidak tahu beliau? Menteri BUMN yang terkenal dengan bisnis-bisnisnya. Ngomong-ngomong tentang Pak Erick nih, apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman mengenai beliau? Ya, sosok Pak Erick Thohir itu menurut saya ya sosok yang menginspiratif, terutama bagi kita para pemuda. Beliau itu adalah sosok pekerja keras, ulet, disiplin, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Ya, aku setuju sama Adi sih. Kalau menurut aku tuh yang terlintas kalau dengar Pak Erick Thohir itu beliau Menteri BUMN. Itu sih. Oke, apa yang kalian ketahui tentang sedikit kisah hidup beliau ya? Waktu itu saya pernah baca-baca Pak Erik itu merupakan kelahiran 30 Mei 1970 ya. Jadi sekarang kurang lebih umurnya 51 tahun. Dan beliau pernah kuliah di National Universitas dan Glendale Community College. Nah, kalau menurut saya, yang saya ketahui tentang kisah hidup Pak Erick ini adalah beliau lulus program master untuk bisnis administrasi nasional yang di Amerika Serikat. Jadi pencapaian apa saja yang diraih Pak Erick Thohir hingga saat ini? Pencapaian dari Pak Erick Thohir itu sangat banyak ya. Dari seorang pengusaha yang mendirikan Malaka Group sampai memiliki klub-klub olahraga. Contohnya pada bidang sepak bola dan basket. Iya sih ya. Menurut aku juga, aku kagum sama beliau juga di bidang itu, dan juga beliau adalah pendiri Mahaka Group yang itu perusahaan yang udah besar banget gitu. Ya kurang lebihnya saya sama lah sama kedua teman saya. Kalau Mbak Devi mungkin ada tambahan? Saya juga setuju sih. Dan selain itu, ia juga pendiri sekaligus pemilik klub basket dan sepak bola. Terlepas dari semua pencapaian beliau, mungkin ada yang enggak sih yang berkesan bagi teman-teman? Mungkin Kalau saya yang paling berkesan itu sih jadi presiden klub bola Liga Italia Inter Milan. menurutku sih ya jadi menteri, orang yang dipercaya presiden sih. Siapa sih yang nggak mau jadi menteri gitu? Orang yang dipercaya Pak Jokowi gitu. Apakah ada yang bisa kita teladani mungkin? Atau kalian teladani dari Pak Erick Thohir? Kalau bagi saya yang paling saya kagumi ya Pak Erick Thohir itu sifatnya pekerja keras, baik hati, dan kedermawanannya bagi sesama. Jadi nggak memandang status sosial, Pak Erick Thohir itu humble orangnya sama semua kalangan masyarakat gitu. Ya, selain ia pekerja keras dermawan, ia juga mampu mengembangkan ide-idenya sehingga menjadi sukses sampai sekarang ini.
beliau juga sosok yang cerdas dan ulet karena mampu membesarkan bisnisnya. Ya, jawaban saya udah ada sama semua ini. Iya. Terlepas dari semua pencapaian beliau, awal karir hingga saat ini bisa diceritakan secara singkat ya? Awal karir Bapak Erick Thohir ini awalnya ia hanya membantu bisnis keluarganya. Dan setelah ia tumbuh dewasa dan berkuliah, ia mampu mendirikan Mahaka Group yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa. Dan seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002 Mahaka Group melebarkan sayapnya dan mendirikan perusahaan media luar ruang. Dari masih banyak lagi sih perusahaan-perusahaan ternama yang didirikan. Selain perusahaan yang didirikan Bapak Erick Thohir, ia juga mendirikan klub sepak bola dan klub bola basket. Oke teman-teman, itulah bisnis dari Pak Erick Thohir ya. Semoga bisa memberi motivasi teman-teman untuk menjadi pengusaha atau enggak menteri lah. Dan Amin. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin memberi saran ataupun kritik bisa langsung chat kami ya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Malam. Dadah.